Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat pagi pada hari ini, pada tanggal 4 Oktober 2021. Kebetulan hari ini saya tidak bisa secara langsung atau menyampaikan perkuliahan secara tatap muka pada mata kuliah teknik penulisan skripsi. Tetapi teman-teman sekalian insya Allah bisa belajar melalui video ini. Materi pada pagi hari ini adalah menentukan judul penelitian. Jadi setelah pertemuan yang lalu, dua pertemuan di awal, kita membahas bagaimana menemukan sebuah masalah dalam penelitian, kemudian konsep dasar tentang teknik penulisan skripsi itu seperti apa, itu sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. Nah, materi pada hari ini yaitu adalah menentukan judul penelitian. Di dalam judul besar itu ada 3 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara menentukan judul penelitian, kemudian ciri-ciri judul penelitian yang baik, dan yang ketiga adalah variabel penelitian. Yang pertama, cara menentukan judul penelitian. Ketika teman-teman sekalian akan menentukan sebuah judul dalam penelitian skripsi terutama, maka judul itu harus disesuaikan dengan masalah penelitian yang akan kita bahas begitu. Jadi kalau teman-teman menentukan sebuah judul, sekali lagi bahwa harus disesuaikan dengan masalah penelitiannya. Kemudian yang disebut juga dengan nanti bahasanya adalah fokus penelitian, atau ada yang lain menyebutnya adalah variabel penelitian. Nah, jadi upayakan judul itu sesuai dengan fokus atau masalah penelitiannya. Itu. Dan kemudian nanti juga teman-teman akan dihadapkan bahwa cara menentukan judul penelitian itu misalkan bisa berkonsultasi juga dengan program studi atau berkonsultasi juga dengan dosen pembimbing akademik, ya, dosen pembimbing akademik itu yang setiap semester memberikan tanda tangan kepada teman-teman sekalian kalau mau melaksanakan perkuliahan di awal semester itu suka ada tanda tangan dari DPA. Nah, bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik terkait dengan penentuan judul penelitian, atau minimal mungkin beliau memberikan saran kepada kita kira-kira dari fokus penelitian ini atau dari masalah penelitian ini menentukan judulnya seperti apa begitu. Sekali lagi juga nanti bahwa judul juga harus menggambarkan, idealnya ketika menentukan judul itu harus menggambarkan isi dari penelitiannya. Nanti itu akan terkait dengan poin yang kedua. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas, submateri yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu adalah ciri-ciri judul penelitian yang baik. Yang pertama, ciri-ciri judul penelitian yang baik berdasarkan pemaparan yang tadi itu, bahwa sebuah judul atau ciri judul penelitian yang baik itu sesuai dengan fokus atau masalah penelitiannya. Tadi kan sudah dibahas bahwa menentukan judul itu lihat dulu fokus penelitiannya, sehingga itulah ciri judul yang baik itu sesuai dengan fokus penelitian atau sesuai dengan isi dari penelitiannya itu apa gitu. Kalau masalah penelitian adalah terkait dengan rendahnya motivasi belajar, maka judul penelitiannya juga nanti harus disesuaikan dengan redaksi atau ada redaksinya terkait dengan motivasi belajar. Kemudian kalau memang misalkan masalah penelitiannya terkait dengan kedisiplinan siswa, maka di redaksi judul itu dieksplisitkan ada kata-kata kedisiplinan begitu. Nah, yang pertama saya ulangi bahwa ciri judul yang baik itu sesuai dengan fokus penelitiannya atau masalah penelitiannya. Kemudian ciri judul yang baik itu yang kedua adalah menggambarkan metodologi atau pendekatan yang akan dilakukan, metodologi penelitian atau pendekatan yang akan dilakukan. Saya ulangi bahwa ciri judul yang baik untuk yang kedua ini adalah bahwa sebuah judul itu idealnya menggambarkan pendekatan atau metodologi penelitian yang akan digunakan. Misalkan kalau judulnya dengan redaksi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar, pengaruh pendidikan multikultural terhadap pembentukan akhlak siswa misalkan. Nah, ketika ada redaksi seperti itu, umumnya misalkan ada kata-kata pengaruh atau hubungan, itu redaksi di awalnya, maka
dari situ kita bisa memprediksikan atau bisa menjustifikasi atau bahkan bisa menerka bahwa pendekatan penelitiannya itu adalah kuantitatif. Apakah itu kuantitatifnya yang bersifat eksperimen atau kuantitatif yang bersifat korelasi? Ada dua perbedaan. Untuk penelitian yang korelasi umumnya kita hanya mengkorelasikan saja. Contoh, untuk penelitian kuantitatif korelasional, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu hanya mengkorelasikan saja. Artinya peneliti tidak melakukan perlakuan terhadap responden. Yang masuk perlakuan itu tidak memberikan treatment, tidak memberikan sebuah metode apa gitu. Nah, itu umumnya ya, kalau judulnya seperti itu hanya memberikan, kita menyampaikan angket saja. Nah, itu adalah penelitiannya korelasional. Kalau yang eksperimen, saya berikan contoh pengaruh penggunaan metode pembelajaran observasi itu, terhadap motivasi belajar. Terhadap motivasi belajar. Ketika teman-teman menggunakan misalkan judul yang ada metodenya, yang ada juga misalkan menggunakan sebuah media, maka itu kecenderungannya orang bisa menerka dan bisa menyimpulkan pendekatan penelitiannya atau metode penelitian yang digunakan itu adalah kuantitatif, dan umumnya itu eksperimen. Kalau ada istilah metode, strategi itu, atau media, penggunaan media dan lain sebagainya. Saya ulang tadi, penggunaan metode observasi atau metode pembelajaran observasi terhadap motivasi belajar siswa. Nah, itu kalau penggunaan sebuah metode berarti umumnya itu adalah menggambarkan metodologi atau menggambarkan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif eksperimen. Atau juga ada redaksinya, misalkan untuk yang eksperimen itu efektivitas metode pembelajaran PAIKEM terhadap apa. Nah, itu juga sudah, saya kira kata-kata efektivitas umumnya digunakan atau menggambarkan, judul yang seperti itu menggambarkan metode atau pendekatan penelitian tertentu. Kemudian ada lagi bahwa ciri judul yang baik itu adalah yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. Gitu. Umumnya gitu ya, singkat, padat, jelas. Artinya redaksinya tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang juga. Memang secara umum tidak ada batasan berapa suku kata ya dalam menuliskan redaksi judul itu. Tetapi alangkah lebih baiknya judul dibuat ringkas, singkat ya, singkat, padat, dan jelas. Ya, jelasnya menggambarkan metode, kemudian menggambarkan isi dan lain sebagainya. Yang keempat, ciri judul penelitian yang baik itu adalah menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang mudah dipahami. Begitu. Kadang-kadang ada juga misalkan singkat, padat, jelas tapi tidak mudah dipahami, atau singkat, padat, gitu, tapi tidak mudah dipahami, atau bahasanya itu menggunakan bahasa yang tidak baik begitu. Nah, itu saya kira ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah menggambarkan isi atau fokus penelitian, ciri judul yang baik itu. Kemudian yang kedua menggambarkan pendekatan atau metode penelitian. Kemudian yang ketiga adalah singkat, padat, jelas. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang baik atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak multitafsir. Kemudian pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang ketiga pada pertemuan hari ini yaitu terkait dengan variabel penelitian. Apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang memiliki variasi. Apapun itu, ya, ini biasanya adalah atribut yang melekat pada peserta didik atau atribut yang ada melekat di apa saja yang ada di alam dunia ini. Ya. Sesuatu yang memiliki variasi. Saya ulang, variabel itu adalah sesuatu hal yang memiliki variasi. Contoh, prestasi belajar itu kan bervariasi, namanya variabel. Kemudian tinggi badan, berat badan, intelijensi itu juga bervariasi. Nah, itulah variabel. Kemudian tingkat kedisiplinan, kemudian apalagi minat belajar, kenyamanan belajar, tingkat pemahaman itu bervariasi. Sesuatu hal yang bervariasi namanya variabel, atau nanti kalau dikaitkan dengan penelitian namanya variabel penelitian. Nah, yang tadi saya sebutkan itu bisa dijadikan sebagai variabel penelitian. Begitu.
Nah, untuk penelitian kuantitatif umumnya minimal itu dua variabel, ada variabel X dan juga variabel Y. Variabel X itu variabel yang mempengaruhi, variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi umumnya minimal dua gitu ya untuk variabel penelitian. Dan penggunaan istilah atau redaksi variabel itu umumnya itu untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Kalau untuk penelitian kualitatif, penggunaan istilahnya bukan variabel. Meskipun sebenarnya kata makna yang sama menggunakan kata yang berbeda. Nah, untuk penelitian kualitatif sebutannya adalah fokus penelitian atau masalah penelitian begitu. Nah, begitu juga mungkin di variabel, ya artinya ya variabel itu adalah masalah penelitian, hanya penggunaan kata variabel umumnya untuk penelitian kuantitatif gitu. Saya kira itu teman-teman sekalian, tiga subpokok bahasan pada pagi hari ini. Yang pertama cara menentukan judul penelitian, kemudian ciri-ciri judul penelitian yang baik, dan yang ketiga adalah variabel penelitian. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir secara langsung pada pertemuan Senin tanggal 4 Oktober hari ini karena ada keperluan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.